Man in the Mirror ini eh, artinya adalah bicara soal kedewasaan rohani, bicara soal identitas rohani kita, seperti apa kedewasaan kita itu seperti apa kita berkembang apa enggak. Man in the Mirror itu bicara soal kedewasaan rohani dalam diri kita masing-masing gitu ya kan. Nah, hari ini kita akan belajar satu-satu gitu ya tentang Man in the Mirror ini. Kita 1 Korintus 13 ayat 8 sampai 12. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Nah, satu hal yang aku mau bilang di sini adalah salah satu ciri penting dari orang percaya yang mutlak dirindukan dan mau dimiliki oleh setiap orang yang percaya itu adalah kedewasaan. Nah, kita ngelihat di ayat di sini, apalagi di ayat 11 ya kan. Kita melihat bagaimana sih Paulus mengingatin jemaat Korintus ya kan, untuk tidak lagi punya pola pikir seperti anak-anak kan, kayak anak-anak, sama seperti manusia bertumbuh secara jasmani dan bayi, kanak-kanak, remaja, pemuda, dan menjadi dewasa. Dan demikian pula orang percaya tuh harus bertumbuh secara rohani, harus bertumbuh secara spiritual gitu ya. Nah, ketika kita baru percaya pada Yesus nih, sebagai juru selamat pribadi kita masing-masing gitu ya kan. Nah, ini yang namanya lahir baru atau lahir secara rohani, dan selanjutnya kita memang benar-benar harus grow, harus bertumbuh menjadi dewasa sehingga kerohanian kita menjadi dewasa dengan sempurna gitu ya kan. Nah, tujuan hidup kita bukan hanya puas secara kanak-kanak tapi menjadi dewasa secara rohani. Nah, kita masih kanak-kanak, maka pola pikir dan iman kita itu pola pikir dan iman seperti kanak-kanak. Ketika kita berdoa hanya untuk Tuhan, aku mau minta berkat. Tuhan, aku mau puasin diriku. Nah, kita berdoa hanya untuk meminta bagi diri kita sendiri, terus kita membaca Alkitab, terus datang ke gereja hanya karena rutinitas doang, atau lu datang ke fellowship ini cuma untuk rutinitas doang. Dan akan tetapi orang yang sudah dewasa secara rohani, ini ada bedanya. Orang dewasa secara rohani ini kan berdoa dengan pola pikir yang lebih dewasa, yaitu apa? Agar kehendak Allah terjadi dalam kehidupan kita atas dunia ini. Karena kita lihat kan Paulus mengatakan bahwa perbedaan inti antara kanak-kanak dengan dewasa itu seberapa banyak kita kenal Tuhan dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kalau kita lihat ayat 12 ya kan. Nah, ketika kanak-kanak kita bisa melihat Tuhan sebagai gambaran yang samar-samar. Dan akan tetapi seiring pertumbuhan rohani kita, ini namanya man in the mirror, kita harus semakin bertambah mengenal Tuhan. Karena apa? Nanti kelak kita kita akan melihat Tuhan secara langsung muka dengan muka. Dan ukuran pertumbuhan rohani kita tuh diukur oleh sejauh mana sih hubungan kita dengan Tuhan itu seperti apa. Terus apakah selama ini kita seperti anak-anak yang hanya bisa terus-menerus minta sesuatu kepada Bapa di surga, atau semakin hari semakin menjadi mempelai perempuan yang berusaha menyenangkan mempelai laki-laki, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, satu ciri penting yang penting di sini adalah kedewasaan. Nah, aku minta Jesse lagi baca buat kita 2 Korintus 3 17 sampai 18. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini dia. Kita hidup di sebuah planet yang isinya secara alamiah selalu bertumbuh, selalu growing. Bahkan alam semesta di mana planet bumi menjadi bagiannya terus bertumbuh, dan kehidupan identik dengan pertumbuhan. Terus pertumbuhan selalu membawa perubahan. Kalau kita melihat bahwa sebab Tuhan adalah roh, yang mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang gak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini yang menjadi pesan Tuhan bagi kita di bulan ini.
Dan di tahun ini Tuhan masih melihat banyak orang percaya yang memiliki sifat seperti anak-anak, berkata-kata seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, dan berpikir seperti anak-anak. Dan seringkali mereka berpikir begini, bahwa hal yang demikian adalah wajar dan lucu. Namun sesungguhnya aku kira Tuhan menghendaki adanya perubahan yang signifikan orang percaya untuk menuju kedewasaan secara optimal, yaitu meninggalkan segala sifat kanak-kanak itu. Berjalan bersama Tuhan dalam keintiman adalah perjalanan pengiringan yang dilakukan oleh dua pribadi yang telah dewasa, bukan orang dewasa dengan anak kecil gitu. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini, teman-teman. Adapun karakter dari orang dewasa itu ada 4 hal. Satu, siap menerima perbedaan. We must to ready to hadapi perbedaan. Hadapi yang namanya perbedaan yang ada, kamu bisa siap untuk menerima perbedaan itu. Dan setiap tipe orang ada perbedaan tersendiri di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, karakter orang dewasa adalah tidak membanggakan kelebihannya sendiri. Kayak contohnya ya, Desmond nih. Desmond banggain kelebihannya sendiri gitu ya. Dia membanggakan apa yang menjadi kelebihannya. Contohnya, wah, gue bisa nari, wah, gue bisa dance competition, aku juara 1. Sementara Hansel, wah, gue bisa baca buku, wah, gue bisa lakuin apa. Kenalin nih, my little bro, namanya Nathan. Yang kedua, nggak membanggakan kelebihannya sendiri gitu ya. Contohnya gue sama Nathan. Nathan bisanya main game. Mano, aduh. Nathan bisa main game. Sementara saya enggak, gitu ya kan? Nah, contohnya seperti itu. Dia bisa, wah, aku ini juara 1 global ML. Gitu, Nat. Ini penghinaan. Penghinaan yang sangat besar kali ya. Yang kedua, tidak membanggakan kelebihannya sendiri. Itu yang ketiga. Saling melengkapi, bukan saling bersaing. Apalagi contohnya ya, dalam hal kompetisi antar kompetisi. Ya, lo pikir pertarungan PUBG kah apa? Saling bersaing gitu ya. Mendapatkan winner chicken dinner ya, Nat? Oh iya. Winner chicken dinner ya. Kamu bisa menang dalam hal apapun. Kamu saling melengkapi bukan saling bersaing. Ya, kita saling melengkapi nih. Contohnya Renaldi sama Ica. Itu bisa saling melengkapi bukan saling bersaing. Itu saling melengkapi tuh, lihat contohnya tuh Ica sama Renal. Iya. Ini yang namanya Nathan juga sebentar lagi mau dapat pacar. Jadi doain aja ya. Masih 3 SMP aku, cu. Wah, masih kasih SMP ya. Pikir apaan itu ya kan? Saling melengkapi bukan saling bersaing. Itu siap menerima perbedaan. Terus yang kedua, tidak membanggakan kelebihannya. Dan ketiga, saling melengkapi bukan saling bersaing. Itu karakter dari orang dewasa. Dan yang keempat, mau berkarya bukan mau nonjol. Cu, majuin, cu. Nah, ini contohnya Nathan gitu ya. Nathan mau menonjolkan diri sendiri bahwa dia mau menang ML. Nah, itu namanya menonjol. Jadi karakter orang dewasa itu maunya berkarya, bukan mau nonjol gitu. Nah, itu karakternya sendiri. Kita ambil contoh gitu ya. Dan mumpung ada Nathan di sini, jadi gue ambil Nathan sebagai ilustrasi ya. Apa aku lagi ya? Gak apa-apa lah, Nat. It's okay, mamen. Dan juga buat teman-teman semuanya, kita harus tahu bahwa tanda kita sebagai orang dewasa secara rohani itu adalah hal yang pertama adalah gak mikirin yang enak. Lu mikirin yang enak-enak buat diri lu. Gak boleh itu. Nice. Itu tanda kita sebagai orang dewasa secara rohani, gak memikirkan yang enak buat dirinya. Terus yang kedua, gak dikendalikan oleh suasana hatinya. Tidak dikendalikan oleh apa yang menjadi perasaannya. Gak dikendalikan oleh yang namanya feel di dalam hatinya, heart feel dia. Ya. Seperti halnya main ML tadi ya, Nat ya. Mohon maaf. Contohnya main ML gitu ya. Suasana hatinya, oh, gue mau menang nih, gue mau menang gitu. Mungkin kayaknya Ica kan pengalaman main ML, jadi mungkin bisa one by one sama Nathan. Iya kan? Iya. Aku no. Oh, enggak lah.
Nathan memang pro di dalam hal ML ya. Terus yang kedua, nggak dikendalikan oleh suasana hatinya, nggak dikendalikan oleh perasaan hatinya gitu ya kan. Dan yang ketiga, berani berkata tidak, brave to say no, be bold to say no pada hal-hal duniawi. Wes. Kayak contohnya Ica ditawarin ditawarin untuk belikan coklat untuk Renaldi, tapi coklatnya coklat kadaluarsa contohnya, ya kan? Apa itu? Coklat Siapa itu? coklat kadaluarsa. Nah, terus si Ica langsung berpikir, ini anak mau ngapain beli coklat kadaluarsa coba, ya kan? Nah, akhirnya si Ica bilang no gitu, bilang no gitu. Nah, berani berkata tidak pada hal yang duniawi. Contoh lagi, Desmond. Sorry ya Desmond, aku ambil kamu sebagai sampel di dalam ilustrasiku. Desmond mau diajak Hansel. Desmond diajak sama Hansel ke klub nih. Hansel bilang nih, Mon, mau ke klub nggak? Mumpung nih tahun baru cewek baru cie. Ya kan? Jadi tapi begini kondisinya seperti ini. Desmond tahu nih kalau lu ke klub pasti lu bakal jatuh, ya kan? Makanya Desmond ini say no, Hansel aku nggak bisa ke klub karena malam aku ada acara fellowship spesial tahun baru. Itu berani berkata tidak pada hal duniawi. Dan yang terakhir adalah gak hanya berfokus pada kesenangan dirinya sendiri, fokus pada apa yang menjadi tanggung jawabmu, fokus kepada hal yang menjadi tugasmu. Itu yang harus menjadikan kamu sebagai tanda sebagai orang dewasa secara rohani kamu. Kamu fokusnya kepada apa yang menjadi tanggung jawabmu, apa yang harus kamu lakukan, itu yang kamu lakukan. Bukan berfokus pada kesenangan dirimu sendiri. Kesenangan dirimu sendiri dalam hal apa? Puas dalam hal bergaul bebas contohnya. Mungkin berfokus, mungkin lu enak nih, contohnya bakar rumah Rena. Oh iya, bakar rumah Rena sih kesenangan diri Desmond ya. Jadi mohon maaf nih, itu tanda kamu nggak dewasa. Masa mau kepuasan dirimu sendiri cuma bakar rumah Rena, kan nggak enak gitu kan. Nah, ada 4 tanda ini kita harus tahu nih. Tanda kita sebagai orang dewasa secara rohani, nggak hanya berfokus pada kesenangan diri sendiri, berani berkata tidak, terus nggak dikendalikan oleh suasana hati, dan yang terakhir adalah tidak memikirkan yang enak bagi dirinya. Harus melihat hal yang menjadi kekurangan, nggak membanggakan yang namanya kelebihan. Dan terakhir aku mau sampaikan bahwa jika kita semakin dewasa secara rohani, maka kita akan menang dan tidak tunduk pada percobaan dan godaan apapun dari iblis. Dan kita adalah contoh dari man in the mirror.